إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عدوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الكريم rahimakumullah, jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Setiap kali khatib mengawali khutbahnya selalu dibacakan pembukaan khutbah yang senantiasa memanjatkan pujian kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan innal hamdalillah, segala puji bagi Allah, nahmaduhu wa nasta'inuhu, kami memujinya dan kami minta tolong kepadanya, wa nastaghfiru, dan kami mohon ampunan kepadanya. Pengantar khutbah yang seperti ini tentunya adalah keinginan seorang hamba Allah, keinginan para hamba Allah untuk mengagungkan Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa.
tidak ada lagi Tuhan melainkan Allah. Di samping untuk menyatakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, menyatakan kesucian Allah Subhanahu wa taala, menyatakan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan menyatakan kehambaan kita sebagai hamba Allah yang tidak ada maknanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, melainkan kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan dan pertolongannya kepada kita sekalian. Itu yang dimaksud dari pengantar khotib menyampaikan khutbahnya. Kemudian kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan wa na'udzubillah min sururi anfusina, yang maknanya adalah kami berlindung kepada Allah dari segala kejahatan diri kami. Apa yang dimaksud dengan kejahatan diri kami? Kejelekan diri kami. Sudah pasti tidak ada seorang pun putra dan putri Adam alaihissalam, tidak ada seorang pun hamba Allah, baik itu muslim ataupun kafir, yang lepas dari penyakit-penyakit hati, yang lepas dari perasaan benci, yang lepas dari perasaan jahat kepada orang lain. Semua manusia tidak ada yang lepas dari sifat-sifat seperti itu, meskipun ada yang tidak terlaksana. Yang jelas rasa kebencian itu akan senantiasa meliputi manusia. Kebencian itu akan datang kepada siapa saja. Hanya saja seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau para rasul, ketika muncul kebencian oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung diperingatkan oleh Allah. Tetapi kita sebagai hamba Allah, siapa yang akan memperingatkan kalau kita tidak bisa merenungkan kesalahan-kesalahan kita itu? Kita akan senantiasa berada di dalam kebencian-kebencian kepada sesama kita. Bahkan mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin kepada hidup kita sendiri kita benci. Mengapa hadir ke dunia ini dengan keadaan miskin? Itu yang dimaksud pada pengantar khutbah. Wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati amalina. Demikian juga dari kejelekan amal-amal, tindakan-tindakan kami selama masih hidup di dunia. Karena memang tidak ada manusia yang bisa menghindar dari kejahatan amalnya, tindakannya sendiri. Tidak ada manusia yang bisa lepas kemudian menjadi sosok malaikat di tengah-tengah manusia. Tidak ada. Yang jelas yang disebut manusia itu mahallul khata' wan nisyan. Tempatnya salah dan lupa. Bisa saja sekarang kita berbuat baik, mungkin semenit yang akan datang kita bisa berbuat jelek. Bisa saja hari ini kita jelek, mungkin besok kita menjadi orang baik. Tergantung dari istiqomahnya hati kita sebagai seorang mukmin, apakah senantiasa memenuhi hati kita dengan zikir-zikir kepada Allah yang membasahi diri kita sehingga bisa mengusir sifat-sifat jahat dari diri kita. Itu yang dimaksud dari pengantar khutbah. Wa min sayyiati a'malina, yaitu dari kejelekan tindakan-tindakan kami. Ini diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
waktu khutbah nikah. Kemudian ini menjadi kebiasaan khotib. Setiap khotib menyampaikan khutbahnya dengan pujian-pujian kepada Allah. Pasti yang diperingatkan itu kepada kita agar kita berlindung dari kejahatan diri kita. Min sururi anfusina, dari segala kejahatan diri kita. Wasayyiati a'malina, dan dari kesalahan amal-amal kita. Berarti memang tidak ada manusia yang bisa melepaskan dari tindakan-tindakannya yang salah. Baik itu manusia yang tidak bergelar ataupun siapapun mereka gelarnya, mulai dari S1 sampai S3 ataupun S6, semuanya itu tidak akan pernah lepas dari kesalahan, kalaupun ada misalnya S6. Ayuhal mustami'un rahimakumullah. Kemudian di dalam selanjutnya seorang khatib mengatakan, may yahdillahu fala mudhillalah. Yang dimaksud, siapa yang mendapatkan petunjuk dari Allah, siapakah yang mendapatkan pimpinan dari Allah, dibimbing oleh Allah hatinya menjadi seorang mukmin, bisa menerima Islam, bisa menerima ajarannya, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulnya, melaksanakan aturan-aturan Allah dan Rasulnya, fala mudhillalah. Tidak ada yang bisa menyesatkan, tidak ada yang bisa mengeluarkan dari Islam. Semuanya di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Manakala seorang hamba eksis, berada di tengah harapan-harapan kepada Allah, senantiasa menyampaikan keluhannya kepada Allah, dan tidak pernah melepaskan Allah dalam hidupnya. May yahdillahu fala mudhillalah, akan senantiasa berada di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, seorang hamba yang Allah sesatkan, wa may yudlil fala hadiyalah, siapa yang disesatkan Allah, tidak akan ada seorang pun yang bisa mengajak orang itu tobat. Tidak ada seorang pun yang bisa menghimbau kelompok itu tobat, meninggalkan dosanya, meninggalkan perbuatan-perbuatannya yang mesum, meninggalkan perbuatan-perbuatannya yang jelek, meninggalkan ghibah. Tidak bisa mereka itu. Selalu menciptakan krisis di tengah-tengah masyarakat, menciptakan chaos di tengah-tengah masyarakat, menciptakan gap antar tetangga dengan tetangga, antara RT dengan RT. Karena apa? Termasuk manusia, wa may yudlil fala hadiyalah. Orang itu disesatkan oleh Allah sehingga tidak akan pernah mendapatkan petunjuk walaupun dicobloskan ke dalam penjara. Ayuhal mustami'un rahimakumullah, itu yang disampaikan oleh khotib, agar kita senantiasa lepas dari kesesatan-kesesatan, senantiasa berada di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berada di dalam petunjuk, mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, syariat Islam sebagai pedoman kita. Karena tidak ada di dunia ini yang bisa menyelamatkan kita dari adab neraka, yang bisa menyelamatkan kita dari adab kubur, yang bisa menyelamatkan kita dari adab neraka, dan bisa menyelamatkan kita dari penderitaan, melainkan Allah Subhanahu wa taala.
yaitu orang yang senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk itu mahal. Sulit untuk bisa didapatkan kalau kita tidak menghendaki petunjuk. Kalau kita membutuhkan petunjuk, ibarat kita orang yang membutuhkan makan. Bagaimana makanan ada di depan kita, atau kita ketika sangat lapar sehingga mencari makanan dimanapun makanan itu ada. Seandainya kita meletakkan petunjuk seperti itu yang ada berupa mushaf Al-Quran yang tertulis sekarang ini, ataupun yaitu sunnah-sunnah Rasulullah yang terhimpun di dalam hadis-hadisnya, semua ada petunjuk itu tertulis. Ada guru-guru, ada muballigh, ada para asatid, ada para ulama. Tetapi kalau kita tidak punya keinginan untuk makan petunjuk itu, sebagaimana kita tidak punya keinginan untuk makan nasi, itu tidak mungkin kita bisa mendekati piring. Justru yang ada pada diri kita perasaan mual-mual untuk makan nasi karena penyakit mah. Sama halnya dengan petunjuk. Kalau iman kita ini, hati kita kena emah, virus, yaitu virus kemusyrikan, virus kesirikan, kemudian kibir, sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan membuat kita mual ketika mencari petunjuk, tidak selera sama sekali. Padahal petunjuknya sudah ada. Al-Quran itu petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Hadis Rasulullah itu petunjuk Allah. Kalau kita sama sekali tidak punya kemauan kepada petunjuk Allah dan Rasulnya, tidak memungkinkan kita bisa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tertutup hatinya. Itulah sebabnya perlu meletakkan Quran, meletakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk yang menjadi kebutuhan kita sehari-hari, bukan pada saat-saat tertentu, bukan pada saat hari Jumat, bukan pada saat ada pengajian. Kapan saja kita membutuhkan petunjuk itu, kita cari petunjuk itu sehingga kita bisa memposisikan diri kita di hadapan Allah sebagai orang yang beriman dan bertakwa, yang bisa melepaskan kemauan syahwat, hawa nafsu yang sering menggiring manusia menjauhi petunjuk Allah. Ini yang dimaksud may yahdillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Itu ayyuhal mustami'un rahimakumullah, yang kemudian diikuti dengan syahadat lagi, mengulang syahadat asyhadu an la ilaha illallah sesudah khutbah itu, pada waktu khutbah itu asyhadu an la ilaha illallah. Itu bermakna apa? Supaya kita meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah. Bagaimana meningkatkan pengetahuan kita terhadap syahadat. Apa makna syahadat itu? Apa sekadar ucapan yang bisa dilafadzkan dengan lidah semata, tetapi tidak mampu menyiram hati kita sehingga kondisi kita tetap sebagai orang yang statis di dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu. Tetapi bagaimana dengan syahadat kita mampu melaksanakan perintah-perintah Allah. Kalau disebut asyhadu an la ilaha illallah, itu sumpah kita kepada Allah. Itu baiat kita. Kita berbaiat, mengulang-ulang baiat. Di dalam salat kita ucapkan itu. Itu baiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengikatkan hati kita kepada Allah. Tapi bagaimana mungkin kemudian setelah kita keluar dari masjid lupa Allah, lupa Al-Quran. Padahal syahadat asyhadu an la ilaha illallah itu identik dengan klaim kita untuk melaksanakan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, way of life.
Itu ayuhal mustami'un rahimakumullah. Banyaknya manusia-manusia muslimin, mukminin yang ngaku-ngaku beriman, namun kemudian di dalam kehidupannya kering dari Quran, kering dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan hal syahadatnya itu dibuat main-main dan tidak dihayati sebagai syahadat, sumpah baiat kita kepada Allah. Tetapi sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Munafikun, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Muhammad, ketika datang kepada engkau orang-orang munafik itu melawatkan syahadat, Muhammad, ini nahnu nashhadu innaka la rasulullah. Muhammad, kami bersaksi engkau rasul Allah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu. Dan Muhammad katanya, Allah tahu engkau ini adalah rasul Allah. Tetapi dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu yashhadu. Muhammad, kata Allah, wallahu yashhadu, Allah mengerti dan tahu, menyaksikan ucapan-ucapan mereka itu kepadamu. Innal munafiqina lakadzibun. Orang munafik itu dusta. Lafaz syahadatnya mantap, Pak. Asyhadu an la ilaha illallah. Arabnya mantap. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Mantap. Masalahnya aplikasinya seperti apa kepada kita? Merasakan kita tidak getaran-getaran Allah dalam diri kita? Merasakan enggak kita getaran-getaran bacaan Quran pada saat dibaca? Menyentuhkah hati kita? Pernahkah enggak kita menangis pada saat dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala itu? Ukurannya itu. Kalau kita bergetar, merinding, kemudian muncul emosi membuat kita menangis, itu orang yang beriman sebenarnya. Itu yang mampu membangun dunia. Kalau kita buka sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu, sahabat Rasulullah adalah orang-orang yang banyak menangis, sedikit ketawa karena takutnya kepada firman-firman Allah, mengerti seolah-olah Allah ada di depan mereka, mengerti apa yang mereka baca, mengerti apa yang mereka lafadzkan, mengerti apa yang mereka baca di dalam solat, yang mereka sampaikan di dalam ruku dan sujud, mengerti benar, mengakui kehambaannya sebagai hamba Allah yang begitu kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat para sahabat Rasulullah menang, mencapai kegemilangan Islam pada waktu itu. Tetapi sekarang walaupun umat Islam Indonesia mayoritas, jangan banyak berharap hukum Islam akan tegak di negara ini. Kalau seluruh umat Islam tidak memiliki iman sama sekali. Ayuhal mustami'un rahimakumullah. Oleh karena itu yang perlu ditunjukkan oleh kita sebagai seorang mukmin, yaitu bagaimana agar syahadat kita tidak dikatakan dusta oleh Allah Subhanahu wa taala itu, dengan meningkatkan pengetahuan apa sih syahadat itu. Apa yang membuat umat Islam itu menang selama 700 tahun kemudian sekarang digeser sehabis-habisnya oleh Yahudi dan Nasrani. Kita menjadi budak di negeri sendiri terkadang. Ayuhal mustami'un rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita semuanya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi bagian dari umat-umat Rasulullah yang mengerti firman-firman Allah, dari umat Rasulullah yang mengerti sunnahnya, dan mohon kepada Allah agar kita menjadi umat yang istiqomah, yang senantiasa berada di bawah naungan Al-Quran,
yang senantiasa di bawah naungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kita masuk ke liang lahat, yang di bawah hanya Islam, iman dan Islam, tidak membawa yang lain. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qauli hadza wastaghfiru innahu ghafurur rahim.